Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ijal Organik pada pagi hari ini. Sahabat tani organik, sahabat subscribe semua, para pelaku dan pecinta pertanian organik. Hari ini saya berada di salah satu kebun binaan saya, binaan kami, yang sedang menanam porang. Ini tanaman yang agak unik ya bagi kita semua di Sulawesi Tengah khususnya, karena mungkin yang sering ada di lokasi-lokasinya teman-teman sahabat tani yang ada di kabupaten, kota, di hutan-hutan itu adalah mungkin suwet. Jadi kalau porang ini merupakan tanaman baru yang berkualitas ekspor. Nah, kenapa porang ini sangat diminati oleh negara-negara Jepang, ya, terutama negara-negara yang bergerak di bidang yang peduli terhadap kesehatan manusia, karena kandungan porang, kandungan karbohidratnya ini rendah dan sangat baik untuk teman-teman yang mau diet, kemudian mau sehat supaya gula darahnya rendah, ya kan, gula darahnya bisa terkontrol. Sehingga porang ini sangat diminati oleh para konsumen yang peduli akan kesehatan tubuhnya. Nah, di belakang saya ini sudah kita lihat, ini adalah uji coba di belakang. Di belakang ini adalah uji coba untuk menanam porang. Nah, ini kita sudah lihat dan sudah tumbuh. Ayo kita lihat. Kita coba lihat teman-teman. Oke. Ya, semoga bisa dilihat. Nah, ini porang. Nanti tumbuhnya porang ini di ketiak daun. Ini. Dan alhamdulillah di Sulawesi Tengah ini bisa tumbuh dengan baik. Ini masih uji coba, tahapan uji coba teman-teman, dengan diatur dengan sistem paranet. Karena ini porang ini kan mempunyai tanaman pelindung. Nah, nanti kita akan bincang-bincang dengan petani binaan kami yang mencoba untuk berbudidaya porang di Sulawesi Tengah. Saya pikir teman-teman kenal siapa beliau. Beliau adalah salah satu petani yang sukses dalam bertani organik dan telah dibina selama hampir sudah 8 tahun, dibina oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau tentang tanaman porang ini seperti apa, jauh lebih baik teman-teman. Oke, ini jadi tanaman porang ini yang sebelum kita wawancara dengan petani yang jadi porang ini sebenarnya kenapa saya katakan tadi itu makanan sehat karena dia rendah karbo. Nah, karbo berarti diproduksi, difermentasi oleh tubuh kita menjadi gula. Nah, gula ketika menumpuk di dalam tubuh itu bisa mempengaruhi kesehatan kita, maka akan muncul penyakit yang bermacam-macam yang akhirnya bisa membuat kita badan kita besar, badan kita gemuk, kemudian akhirnya kita banyak penyakit, mulai dari kolesterol, asam urat, kemudian penyakit gula, diabetes. Nah, porang ini cocok untuk teman-teman yang mau berdiet juga. Nah, ini sangat cocok. Nah, karena dia nanti kita akan bentuk, kita akan ke depan bukan cuma menghasilkan porang seperti ini, tapi kita akan buat dia menjadi tepung porang untuk bisa digunakan di bikin roti, bikin kue kering dari tepung-tepungan ini. Ini luar biasa, makanya kualitasnya luar biasa. Dan porang ini juga bahan utama untuk membuat beras yang rendah karbo. Bisa dibuat beras dengan bentuk beras ketika dikasih tepung, kemudian nanti diproduksi dengan ada alat tertentu untuk bisa memproduksinya seperti butiran-butiran beras. Nah, oke. Itu dulu teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat, saya masih berada di sini di lokasinya ini. Ini lokasi binaan saya. Saya setiap
ke sini setiap weekend. Artinya berbicara petani, bertukar pengalaman, kemudian mensinergikan antara program apa lagi yang terbaru untuk pertanian organik ke depan. Nah, nanti kita lihat, kita akan diskusi langsung dengan beliau. Nah, ini di belakang saya mungkin teman-teman kenal, ini Mas Ari Wibadi. Kita barusan lihat-lihat porang, Mas. Oh iya. Jadi lihat porang, jadi mungkin teman-teman subscriber ini perlu untuk Sulawesi Tengah ya. Jadi Sulawesi Tengah tentang berbudidaya porang. Nah, itu gimana, Mas? Ini kami lihat tadi ini dia punya porang sudah tumbuh. Kira-kira berbuah nggak itu? Berbuah kalau sudah tumbuh seperti itu. Ada cocok tidak ditanam di tanah Sulawesi Tengah ini untuk bertanam? Jadi semua tanaman bukan hanya porang, itu hanya dibutuhkan nutrisi saja. Kalau nutrisinya itu kita jamin, makanannya pasti insya Allah itu pertumbuhan bisa bagus. Sulawesi Tengah itu sangat cocok. Nah, ini kita lagi rekayasa iklim, jadi membuat iklim mikro di daerah porang karena kita belum punya tanaman yang besar, jadi kita pakai jaring-jaring dulu dengan potensi sinar matahari bisa masuk kurang lebih 60%. Nah, kedepannya kita nggak perlu pakai itu untuk petani-petani porang Sulawesi Tengah yang berminat, cukup dengan tanaman pendamping yaitu pisang. Kita juga udah coba dengan pisang juga. Jadi pisang dulu yang kita tanam dengan jarak 3 meter. Di antara 3 meter itu masuk tanaman porang kurang lebih dengan jarak 50 cm, berarti sekitar 4 sampai 6 batang per jalur. Nanti lompat satu jalur khusus untuk porang saja. Jadi pisangnya itu per 3 meter, per 3 meter dari jarak lajur maupun jarak barisan. Di antara barisan itu kita bisa tanam porang juga. Jadi kita di tempat saya ini di kelompok tani bukan hanya porang yang kita buatkan tepung. Ada tepung Garut, ada tepung Mainong, ada tepung ubi yang jadi mokak. Jadi semua tepung-tepungan yang nanti bisa jadi tea, bisa jadi beras itu semua dari tepung-tepungan itu tanaman. Berarti tanaman porang ini kan yang rendah karbo ya? Iya. Ya, dia rendah karbo, cocok untuk kesehatan tubuh manusia. Mokaf juga rendah karbo. Mokaf juga rendah karbo Karena hasil dari bioteknologi luar biasa. Produk kita kan sudah muncul di mokafnya. Tinggal ini porang menunggu kurang lebih 1 tahun lah. Kalau untuk porang sendiri, Mas Arik, itu kira-kira berapa bulan baru panen? Baru kita panen porang? Apakah dia tahunan baru panen? Kemudian kalau panen, apakah dia panen lagi nanti kita tanam lagi bijinya atau dia akan panen terus seperti? Iya, porang itu tanaman yang sekali tanam aja. Jadi sekali tanam aja. Umur 1 tahun kita udah panen, namanya kata. Itu kata. Itu nanti setelah itu baru umur 2 tahun sampai 3 tahun kita panen ubi dan katanya lagi. Setelah itu dia akan bertunas terus karena pengembangannya porang itu bisa dari biji, bisa dari umbi, bisa juga dari spora. Jadi tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya kelembapannya sesuai, dia pasti akan tumbuh terus. Berarti porang ini memang pertumbuhannya harus ada tanaman pelindung ya? Iya. Untuk sementara karena Sulawesi Tengah di luar khatulistiwa, jadi kepanasannya tidak mampu nahan. Kalau seperti yang saya lihat di sana, karena belum ada tanaman pelindung, itu pakai paranet. Berarti itu salah satu teknologi juga untuk penolong, untuk menjaga kelembaban, untuk sinar matahari tidak masuk 100% ke tanaman. Berarti konsepnya penyinaran itu 60% bisa. 60% juga bisa. Tapi ke depan tidak boleh pakai paranet, itu pisang itu ditanam. Nanti pakai jadi bisa panen 2, pisangnya panen, porangnya panen. Jadi kemungkinan pisangnya dulu dipanen. Kalau untuk peternak, kalau bisa jangan pakai pisang, pakainya indigo vera karena daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Berarti konsepnya yang penting di sampingnya ada tanaman pelindung. Iya. Berarti porang ini sangat cocok di tanaman kelapa ya? Di bawah pohon kelapa. Bisa, tapi cuma kelapa kan perakarannya di atas, jadi cukup mengganggu pertumbuhan porang kalau jarak tanamnya dekat. Untuk kelapa maupun kemiri dianjurkan jangan lah. Jangan. Kalau terpaksa ya nggak apa-apa, tapi produksinya. Berarti kalaupun ditanam di dekat kelapa, berarti jauh. Nutrisinya harus 2 kali lipat diberikan. Karena perakaran kelapa naik ke atas ya, dia bisa mengganggu pertumbuhan porang itu sendiri, kecuali jarak tanamnya diperlebar. Kalau mendekat nggak bisa. Kalau pisang biar mendekat nggak apa-apa, karena dia cukup membantu kelembapan sekitar tanah. Oke teman-teman, sahabat tani organik, sahabat subscribe semua, pikir itu di diskusi singkat wawancara saya dengan
praktisi pertanian organik ini. Mungkin teman-teman sudah tahu saya Ijal Organik bersama Ari Wibadi, Ari Organik juga. Kami Ijal Organik, beliau Ari Organik. Jadi kami memang sehari-harinya bekerja untuk Sulawesi Tengah dalam bidang pertanian, dalam khususnya bidang pertanian organik. Kami berdua memang dari dulu sudah 8 tahun ya, 9 tahun lah. Sudah ini memang konsentrasinya di pertanian organik. Karena kami punya jargon, ternyata pertanian organik itu membuat petani kita maju, mandiri dan modern. Maju, mandiri dan modern sehingga produknya mampu berdaya saing. Oke, sahabat tani, mudah-mudahan saksikan terus video kami Ijal Organik. Mudah-mudahan jika Anda menyukai video ini, silahkan subscribe, jangan lupa tindih tanda lonceng. Nantikan terus notifikasi video kami. Nanti ke depan kemungkinan kita akan bahas bagaimana cara budidaya padi organik, karena kami berdua sudah beberapa kali coba, ternyata padi organik bisa kita lakukan di Sulawesi Tengah, dan akhirnya petani akhirnya petani itu bisa mandiri dan tidak tergantung lagi dengan pupuk urea dan NPK. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe terus, kemudian like and share video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik. Nah, berarti ini sudah tanaman kedua, Mas? Iya, tanaman kedua. Yang tanaman asli ini? Ini dibuang. Dibuang. Itu yang harus dibuang. Oh iya. Oke. Semua yang asli punya. Oh, berarti ketika tumbuh yang asli nanti akan muncul yang Bisa kalau keturunan bagus, itu Ah. sudah membuktikan bisa 4 kan? Ah. Yang sana itu bisa 4. Nah, kalau rata-rata 4, Mas, itu 1 hektar itu bisa sampai 30 ribuan, 20 sampai 30 ribu ya kali 4. Nah, sudah berapa anakan, dan setiap pohon itu ada 8 kata. 8 kali 4, 32 kali taruh kata 20 ribu pohon aja. Sudah berapa kata? Wah, luar biasa. Kata itu 300 biji, 150 biji sampai 200 itu 1 kilo. Nah, itu keuntungannya. Perkiraan kita ini kalau mencapai harga normal 700-400 juta per hektar, mampu kita produksi. Dan saya itu kan sekarang sudah punya pengalaman di itu, Mas. Tepung. Iya. Sudah ada orang minta berasnya. Masa?